Pada tahun 2018, mantan pemain bola profesional asal Brasil yang bernama Ronaldinho diisukan mengalami kebangkrutan. Dan pada tahun 2023, beberapa sumber di Brasil melaporkan bahwa Ronaldinho sedang menghadapi utang pajak lebih dari 4 juta dolar kepada otoritas pajak Brasil. Ketika akun banknya diperiksa, saldo yang ditemukan hanya sekitar 6 US dollar saja. Ini menunjukkan kondisi keuangan yang nyaris kosong. Padahal, sepanjang karirnya, dia sudah mengumpulkan lebih dari 200 juta US dollar. Ini membuat kita bertanya-tanya soal uang itu sendiri. Karena sebagian besar tindakan dan motivasi kita dalam hidup sebenarnya didasari oleh keinginan atau kebutuhan untuk mendapatkan uang. Tapi, apa gunanya punya uang kalau masalah utamanya justru terletak pada kemampuan kita mengelolanya? Saat ini, orang Amerika punya utang kartu kredit tertinggi dalam sejarah. Utang adalah beban tak terlihat yang ditanggung oleh kelompok masyarakat yang paling rentan. Coba deh lihat diri lo sendiri. Gimana sih hubungan lo sama uang? Buat lo, uang itu apa? Dan apa uang selalu masuk sebentar lalu cepat keluar? Pernah nggak sih uang itu bikin lo ada di posisi rentan? Sampai lo kepikiran ikut skema kaya atau beli kursus dari guru online yang dijanjiin lo bisa kaya mendadak? Gue sadar, persepsi kita tentang uang itu seringkali lebih penting daripada kemampuan kita buat ngehasilinnya. Soalnya, otak kita tuh kadang justru ngelawan kita buat jadi masuk akal secara finansial. Lo bisa aja dapat gaji besar, misalnya 100 juta per bulan. Tapi, kalau di akhir tahun lo nggak punya apa-apa buat ditunjukin, berarti ada yang salah dong. Nah, masalahnya di mana? Mari kita cari tahu bareng-bareng. Kita juga bakal bahas cara pandang baru tentang uang. Kerangka berpikir yang sering diajarin di keuangan pribadi, tapi jarang diajarin di sekolah formal. Sebelum bahas lebih jauh, mari kita lihat sejarah uang sendiri bagaimana. Diketahui transaksi terjadi pada 3000 tahun sebelum Masehi, di mana pada zaman itu masih menganut sistem barter. Manusia melakukan barter yaitu saling menukar barang dan jasa. Kemudian, sistem transaksi berkembang sekitar tahun 600 sebelum Masehi, di mana bangsa Lydia atau sekarang kita kenal Turki menciptakan uang logam pertama yang dibuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum dan memiliki nominal yang resmi. Pada abad ke-7, Tiongkok jadi pelopor sistem transaksi pada masa dinasti Tang dan Song. Mereka membuat uang kertas pertama, awalnya surat utang antar pedagang, lalu berkembang jadi uang resmi bernama Jiaozi. Lebih ringan, lebih praktis dibanding uang logam. Uang kertas menyebar lewat jalur sutra ke dunia Islam dan akhirnya ke Eropa. Abad ke-17 sampai 19. Di Eropa, banyak bank-bank besar mulai berdiri. Orang bisa simpan uang lalu pakai cek atau transfer. Uang nggak harus dipegang secara fisik, cukup angka di kertas atau buku rekening. Abad ke-20, pengenalan sistem transaksi digitalisasi. Tahun 1950-an, muncul kartu kredit pertama, disusul dengan ATM, kartu debit, dan transfer antar bank. Dunia makin cashless, belanja tinggal gesek, nggak perlu bawa dompet tebal. Kemudian di era sekarang, uang digital dan kripto. Sekarang kita hidup di era dompet digital, seperti OVO, GoPay, Dana, sampai kripto kayak Bitcoin. Bahkan beberapa negara udah bikin versi digital dari mata uang resmi mereka. Dari sejarah itu muncul pertanyaan, jadi uang itu apa sih? Atau lebih tepatnya, apa yang sebenarnya diwakili oleh uang? Saat lo beli sesuatu di Shopee atau lo digaji karena kerja, apa sih makna uang dalam transaksi itu? Secara umum, uang didefinisikan sebagai alat tukar, alat buat jual beli antar dua pihak. Tapi, itu nggak ngejelasin makna di dalamnya. Menurut gua, cara yang lebih tepat untuk melihat uang adalah uang itu sebagai ekspresi dari nilai. Lo ngasih uang buat beli sesuatu, karena lo anggap barang itu punya nilai yang setara sama uang yang lo keluarin. Memang, harga ditentukan pasar, bukan lo doang, tapi intinya uang sama dengan nilai. Kenapa ini penting? Karena kita sering menganggap uang sebagai makna moral. Lo pasti pernah dengar, uang adalah akar dari segala kejahatan. Kita lihat orang kaya terus mikir, dia pasti beruntung. Siapa yang dirugiin buat bisa kaya? Siapa yang harus kalah supaya dia menang? Tapi jarang kita tanya, nilai apa yang udah dia hasilkan sampai bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Kalau lo paham bahwa uang cuma representasi dari nilai,
lo bakal paham juga bahwa uang itu sendiri nggak jahat, orangnya yang bisa jahat. Misalnya, penipu yang jual produk nggak berguna tapi bilangnya bernilai. Itu soal moral orangnya, bukan uangnya. Uang itu cuma alat. Pilihan lo dalam menggunakan uang adalah cerminan dari prinsip moral lo sendiri. Jadi, sekarang kita sepakat, uang sama dengan nilai. Pertanyaannya, apa hubungan lo dengan uang? Uang bakal datang dan pergi dalam hidup lo. Hubungan ini bisa lo lihat dari dua sisi, penghasilan dan pengeluaran, atau lebih gampangnya, produksi versus konsumsi. Biasanya, uang masuk karena lo menghasilkan nilai, misalnya lewat kerja, dan uang keluar karena lo mengkonsumsi sesuatu, kayak beli makan, langganan Netflix, beli mobil, rumah, dan lain-lain. Kalau kita mau jujur, nilai kekayaan bersih lo sekarang bisa nunjukin hubungan lo sama uang. Lo lebih banyak menghasilkan atau lebih banyak konsumsi? Ingat data yang gue sebutin di awal? Mayoritas orang Amerika hidup dari gaji ke gaji. Bahkan, 1 dari 10 orang yang punya penghasilan di atas 100.000 US dollar per tahun tetap hidup dari gaji ke gaji. Ini bukan cuma soal penghasilan, tapi soal kebiasaan konsumsi. Contoh, lo punya gaji gede, tapi kalau gaya hidup lo juga naik dan pengeluaran lo nggak terkontrol, ya lo tetap aja nggak punya tabungan. Ingat, banyak artis yang kaya banget, tapi akhirnya bangkrut. Artinya apa? Nggak ada gunanya lo bisa menghasilkan uang banyak kalau lo nggak bisa mengontrol pengeluaran lo. Lo tahu the rat race? Atau bisa dibilang hidup yang terus dikejar tanpa arah yang jelas. Banyak orang bilang kerja 9 to 5 itu rat race, tapi menurut gue itu nggak adil. Nggak semua orang benci kerja di kantoran, dan banyak juga orang yang justru punya impian di luar kerjaan mereka. Rat race yang sebenarnya itu hidup di tepi jurang keuangan. Hidup yang kalau kehilangan satu gaji aja udah bikin semuanya ambruk. Tambah tanggung jawab sama dengan tambah bahaya. Tapi kabar baiknya, lo nggak harus terus hidup kayak gitu. Langkah pertama buat keluar dari siklus ini adalah kenali hubungan lo sama uang. Mulai dengan nyatet pengeluaran bulanan lo. Buat kategori kayak tempat tinggal, transport, makanan, hiburan, dan lain-lain. Ini susah, karena banyak dari kita ngalamin yang namanya ostrich effect, yaitu kecenderungan buat pura-pura nggak tahu soal kondisi keuangan sendiri. Kayak takut lihat saldo setelah nongkrong semalaman. Tapi begitu lo sadar itu, lo bisa mulai ambil kontrol. Caranya gimana? Bikin anggaran bulanan. Tentuin batasan pengeluaran tiap kategori dan disiplin jalanin. Intinya, hidup di bawah kemampuan lo. Jadi masih ada sisa buat tabungan atau investasi. Sebelum mulai investasi, lo harus punya dana darurat minimal 3-6 bulan biaya hidup lo. Ini tuh penting banget. Terus, kenapa sih banyak orang hidup mewah padahal nggak mampu? Jawabannya ada di pola pikir. Salah satunya hyperbolic discounting, yaitu lebih memilih kesenangan jangka pendek ketimbang keuntungan jangka panjang. Misalnya, lebih memilih beli sepatu baru daripada nabung buat masa depan. Atau ada juga social proof, ikut-ikutan orang sekitar. Kalau tetangga lo beli mobil baru, lo jadi pengen beli mobil juga. Keeping up with the Joneses. Masalahnya, sekarang Joneses itu bukan tetangga lagi, tapi semua orang yang kita lihat di medsos. Dan kita semua rentan terhadap itu. Terlalu peduli apa kata orang. Problemnya, kita jadi nilai diri kita sendiri dari seberapa banyak orang like postingan kita. Gua nggak bilang beli barang mahal itu salah. Tapi yang harus lo sadarin adalah lo lebih peduli kelihatan punya uang atau beneran punya uang. Rat race itu bukan soal kerja kantoran, tapi hidup dalam kondisi keuangan yang bikin lo nggak bisa berpikir jangka panjang. Karena lo selalu dikejar gaji atau barang baru. Solusinya gimana? Ya kembali ke dasar. Buat anggaran dan catat pengeluaran lo. Strategi ini udah terbukti berhasil. Tapi sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu cara menghasilkan lebih banyak uang. Banyak orang kaya di Indonesia. Mereka sendiri bisa dapat penghasilan ratusan atau bahkan miliaran rupiah dengan produk bisnisnya. Mereka berhasil karena mereka menghasilkan nilai dalam skala besar. Ini yang disebut jalur entrepreneur. Caranya, temukan masalah di pasar, buat solusinya, lalu jual ke banyak orang. Ini yang bikin produksi lo naik drastis dibanding kerja
pekerja biasa. Tapi tentu aja nggak semua orang cocok jadi entrepreneur, dan itu nggak masalah. Produksi nggak harus selalu tentang bisnis. Bisa aja lo bikin konten kayak Timothy Ronald. Gue sendiri pilih YouTube karena gue tahu gue bisa bikin video yang menghibur dan edukatif, dan pasar menyambut itu dengan baik. Produksi itu soal gimana cara lo ngasih nilai ke pasar. Bisa lewat skill, produk, konten, atau layanan. Selama ada nilai, uang akan mengikuti. Jadi, buat di akhir dari video ini, kita bisa menyimpulkan. 1. Kenali diri lo sebagai konsumen. Catat pengeluaran. Tahu kenapa lo bisa beli sesuatu dan atur anggarannya. 2. Kembangin diri lo sebagai produsen. Cari cara buat ngasih nilai ke pasar lewat kerja, bisnis, konten, atau apapun yang lo bisa. Framework ini ngebantu gue banget dan semoga bisa bantu lo juga. Oh ya, dan sebelum lo cabut, makasih udah nonton sampai akhir. Kalau video ini ngasih nilai buat lo, jangan lupa like and subscribe. See you in the next video.